kami dapat informasi bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini sepertinya sosok yang ada di bawah. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kan kita mau membantu. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Itu tadi saya dengarnya di bawah malah. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Kalau sini pernah, cuman nggak berani kau sendiri. Pertama masuk ke sini karena jalannya seram, gelap, pakai kendaraan bermotor itu pulang kerja itu mati. Gelap terus sampai sekarang itu tidak ada yang berani, termasuk saya juga takut aja gitu. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Kali ini kita sedang berada di Villa Biru, tepatnya di Cisarua, Bogor. Di sini kami bersama tim Memburu Misteri ingin mencari sosok wanita berdarah yang konon katanya sering sekali menampakkan wujudnya. Seperti apa cerita yang terjadi di sini? Sama-sama kita lihat. Ada yang ngintip juga di kaca di tepanjang. Sar, Wisnu, lagi coba mencari sosok itu ya? Hah? Udah di depan nih. Di depan sebelah mana? Di tangga. Aku biarin dia untuk biar dia detail melihatnya seperti apa gitu, jadi dilepas. Baunya nggak enak ya? Nggak enak banget. Ini baunya nggak enak. Maksudnya kan jaraknya cuma berapa langkah juga dong dari situ kan? Ini ada yang melihat dari dalam jendela juga. Gue agak merinding langsung nih. Oke pemirsa, sekarang ini saya bersama Sarah dan juga Wisnu mencari sosok yang konon katanya ini adalah wanita berdarah. Ini apakah sosok yang kita cari? Bukan. Bukan. Tapi wanita juga. Banyak wanita di sini. Banyak sekali wanita di sini. Gimana Wisnu, boleh jelaskan? Wujudnya itu seperti, mohon maaf, seperti kuntilanak. Cuman seperti sudah agak tua dan pundaknya tuh naik. Bukan bongkok, agak naik ke atas seperti ini. Kayak jelmaan, tau nggak? Jelmaan. Oh, maksudnya sosoknya wanita tapi tangannya bukan tangan wanita ya, karena dia kuku panjang seperti monster gitu. Iya. Jarinya panjang. Jarinya panjang. Oh, jarinya yang panjang. Kayak diva
form tau nggak? Iya, Kayak Iya. bentuknya aneh. Sini Fat, tangga ini yang tengah nih. Mau kita coba Bawahnya nggak komunikasi? enak Langsung sih. aja ya? Energinya Hah? nggak enak. Langsung aja kali ya? Oke, kita langsung lakukan penelusuran kali ya. Masih di sini. Hah? Ini gue ngerasain agak-agak. Permisi. Bentar, lu nyium. Iya. Coba lu cium. Baunya enak banget. Beda banget. Ya, beda banget yang baunya. Persis di sini. Hah? Ini udah kosong 25 tahun. 20 tahunan ya? Ini kita bisa masuk ke dalam nggak sih? Bisa ya? Dikunci. Kepala aku pusing langsung. Ini nggak bisa Nih. masuk dari sini nih. Nggak bisa masuk dari sini. Ada jalan lain nggak? Aku pengen masuk. Lewat bawah bisa. Yuk kita muter deh. Ada yang nungguin di dalam. Hmm? Ayo masuk yuk. Ush. Bunyi apa tuh? Dari sini nih. Ini. Iya. Widung. Dia langsung hilang. Hmm. Ini dikunci juga kan? Nggak ada akses kunci. masuk. Akses masuknya harus muter. Tim kita di sini semua. Ini masuknya lewat mana nih? Kasih lihat ya. Permisi. Wis. Masih hidup. Buka ya. Asli ini. Bentar. Shh. Ke bawah. Oh. Oh my gosh. Itu nggak ada orang di. Ada orang di bawah kayak lagi. Bukan. Suara orang lagi main air. Iya katanya. Gue minta nacot deh. Aduh, pada keluar. Guys. Pada nyerang. Mau ngaco. Oh. Lu mau masuk, nggak bisa masuk kali ini. Ini banyak juga. Kayak kita nggak bisa masuk sini, banyak banget burungnya. Ini ada yang ketok pintu depan. Pintu depan mana? Ini. Iya. Oke, boleh minta normal kamera. Ini aku takut. Ini pintu yang tadi kita mau masuk, kita nggak bisa masuk ya? Iya, itu. Ini kenapa banyak banget ya burungnya? Hah? Di bawah tadi yang banyak burung yang kamu lihat itu tadi yang sebelah kanan. Hah? Itu ada sosok perempuan yang ngeliatin dari arah yang tadi jendela tengah. Tapi bukan yang kita cari, apa lagi? Kita kan belum sampai bawah tadi dan kita juga diem-diem aja kok. Gue ngedenger kayak ada suara orang lagi main air gitu kayak. Makanya kita ke bawah. Astagfirullah, apaan tuh? Halo. Sorry, kita punya narasumber nggak sih?
Boleh ya? Tolong disiapin dong, gue pengen nanya-nanya di sini. Oh, ya, assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa Pak? Sugandi. Pak Sugandi. Halo, Oke, Pak. Pak Sugandi, ini Sarah Pak. Oke, pemirsa ini dia narasumber kita, Pak Sugandi. Pak Sugandi yang jaga tempat ini ya? Betul, Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? 6 tahun sekarang. Pak Sugandi bisa diceritain ini tempat ini sudah berapa lama kosong? Terus kondisinya apakah dulunya sudah seperti ini atau berbeda atau gimana? Waktu dulu di sebelahnya sana tuh bukannya rumah, itu kuburan. Terus kalau yang di sini tadinya ini sawah. Dan keadaannya udah begini. Udah Itu apa Pak? Boleh Pak? Boleh. Ini kamar mandi ya Pak ya? ya, Aku gue udah pusing. Iya, pusing. Di sini gue pusing banget. Tadi bunyi apa, Fadi? Itu kayak kalau orang yang istilahnya tadi, kalau kita kan suka main air. iya. Nah, Nah, itu tadi saya dengarnya di bawah malah. bak ini. Hah? Aku juga dengar suara. Pak, ini suara air Pak. Sumpah ini suara air. Enggak, aku dengar suara juga di luar tuh jelas banget kok. Oh. Di belakang kamu, Pak, Davi. Gue merinding banget. Di belakang dia nih. Suaranya keras banget. Aku pikir ada yang kesurupan tadi. Astagfirullahaladzim. Oh, oke, gini aja Pak. Ini kan kita agak bingung juga ya sebenarnya. Kami dapat informasi bahwa banyak. Astagfirullahaladzim. Ini satu jendela tadi gue buka, belum gue tutup, gue kunci lagi. Sekarang posisinya udah kekunci lagi jendelanya. Tadi aku lihat kok kebuka. Nih, ini gue merinding banget sumpah, demi Allah gue. Terus lihat nih, nih lihat nih, ini makin kenceng banget nih. Boleh dong. Nih, ada yang ketawa lagi, denger nggak? Di atas. Saya buka nggak apa-apa Pak ya? Jadi kita coba kalau misalnya memang ada yang ingin berkomunikasi, kita mau baik-baik ya Fadi ya, bukan mau Iya. mereka. Oke, kita di sini tidak mau mengganggu, kita hanya ingin melakukan komunikasi, kita hanya ingin tahu. Boleh satu kamera di tripod. Standby satu kamera di tripod, kita keluar dari ruangan ini dulu. Kita lakukan penelusuran ke atas. Iya Pak, mari Pak. Ini villanya gede banget ya Pak? Iya. Ini yang punyanya nggak mau ngurus tempat ini apa gimana nih Pak? Apa Ya. Pak? Bapak ngeliat apa di sana Pak? Gue agak mulai ke distrak banget nih. Oke, jadi tadi Pak Sugandi sempat bilang bahwa sosok di sini sebenarnya banyak sekali. Tapi kita lagi mencari sosok wanita yang katanya berdarah Pak. Dia itu di depan, di pos. Berarti jarang masuk ke sini. Kalau di situ, ya jadi di sini kan udah ada gitu. Oh, Terit. Loncengnya bunyi ya? Hah? Ini habis gerak lagi nih. Wow. Berarti yang nunggu di tempat sini beda dengan yang ada di pos. Beda. Cantik kok di sini.
boleh nggak gue lakuin pembuktian dulu di sini? Oke. Pak, boleh saya melakukan pembuktian sebentar di sini? Minta izin ya, Pak ya? Oke. Boleh gue minta night shot? Sini aman ya? Mau mencoba berkomunikasi Astagfirullahaladzim. Dari sini ya? Ini. cantik. Rasanya nggak ada yang nggak bisa stay gitu diem. Informasinya terlalu banyak. Tadi kenapa? Karena gue berat banget. Kayak di sini panas banget ya, San. Panas banget. Apalagi yang dirasain, Pak? Panas. Di bagian sini, San. Langsung. Kepala gue berat banget masih. Apa ya ini? Usut apa sih? Apa kusut? Aku lihat benang kayak aku boleh nggak keluar dulu? Aku pengen mengurai apa yang di ini nih informasinya. Karena ini kayak kita digini nih. Ditutup tadi. Oke. Boleh nggak? Boleh. Wisnu. Kayak pintu. Bukan di sini sendiri, di luar, supaya aku bisa menguraikan yang disampaikan. Karena di sini ditutup. Ada sesuatu yang nutup. Aku nggak tahu apakah kita kan juga nggak mau kurang ajar ya. Ini kayaknya orang ya. Ya. Ini jalan masuk ke sini nggak tahu apa. Gelap banget tapi. Gelap. Gue nggak tahu. Keluar, boleh nggak keluar dulu? Karena aku penasaran. Oke, boleh. Yuk, kita keluar. Nutup apa sih? Gue nggak ngerti nutup apa sih ini, gue nggak paham. Jadi nggak bisa ngeliat gitu kepekaannya nih. Maksudnya ditutup tuh gimana sih? Maksudnya kayak lu jadi kepekaan sensitivitas lu tuh jadi berkurang, ditutup apa gimana sih? Jadi gini, ada sesuatu yang bikin jadi kita nggak fokus. Gue mau nanya dong, tim kreatif tadi yang Reki siapa? Masuk, nih. Tadi siapa semua- yang? Semuanya. Enggak, tadi kan pas kita lagi di sini waktu belum datang ada orang sini itu lagi ngobrol. Terus tiba-tiba dia kayak nangis. Lagi ngobrol aja gitu, bisa bener nangis itu suara perempuan. Saya dulu habis mandi bukan sih? Enggak serius. Gue nyium kayak ada orang habis mandi gitu loh. Hah? Bukan suara air gue udah denger. Ini kayak lu habis mandi, kayak wangi sabun gitu loh. Asli. Nah. Hah? Beneran, Pak. Dicakar siapa? Dipegang kotor. Ada tisu nggak? Nggak ada ini lagi. Apa sih, kayak apa sih?
Ini perasaan nggak ada yang megang muka gue. Iya, ini darah deh. Gue bingung dah. Maksudnya kalau kita udah diizinin di sini ngapain di pendek-pendek juga? Gimana sih? Kan kita bukan mau ngacak-ngacak. Kan kita mau membantu. Bukan salah. Bisa gambarin nggak ya? Oke, pemirsa Pemburu Misteri. Sekarang ini gue nggak tahu Sarah lagi berkomunikasi dengan siapa. Tapi ini gue tahu banget ini bukan sosok Sarah. Cuman sekarang Wisnu lagi coba menggambarkan sosok wanita yang ada di dalam kamar mandi sini. Tadi waktu di tangga juga Wisnu sempat bilang ada langsung kamar mandi ini ada cewek katanya. Boleh ke tengah sini aja deh. Soalnya hati-hati ada banyak lubang. Oke, pemirsa, Wisnu sudah menggambarkan sosok yang ada di dalam kamar mandi situ. Iya, ini barusan gue dapet sosok. Oke. Seperti ini, Fat. Tapi bukan kuntilanak ya. Perempuan. Mukanya tegas. Oke. Seperti pakai baju panjang begitu. Dengan tangan di depan seperti ini. Oke. Entah dia siapa atau mau memberitahu apa. Belum terjalin komunikasi tadi. Ya. Hanya berdiri. Ada yang dia nggak suka gitu loh, Fat. Rasanya tuh kayak ngasih tahu seperti guru ya. Kayak guru yang bilang, sudahlah jangan, ngerti nggak, Fat? Apa ya? Pengen baik-baik aja gitu semuanya. Nah, Itu yang mau disampaikan tadi. iya, tapi gue nggak dapet apa. Secara detail, detailnya kayak apa? puzzle gitu ya. Heeh. Ya, tapi sosoknya yang ada di kamar mandi ini sosok ini. Sorry, Sarah, energinya positif? Energinya negatif? sih positif. Baik. Fat. Energinya positif ya? Positif. Kenapa ada tali ya? Tali? Di mana? Kenapa ada tali? Tali apa sih? Yang mengikat. Tali yang mengikat. Ada hubungannya dengan mereka yang di sini. Bunuh diri kah? Mereka yang nyangkut apa ya? Jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pengen pergi sih pengen, tapi nggak bisa. Dan ini tali apa ya? Diikat. Energinya parah banget. Oke, boleh. Gue minta kita lakukan pembuktian sekarang di sini deh. Kita mulai dari sekarang. Apa sih? Ya, hari ini kita di sini. Tali ya. Oke. Lu sama Sarah ya? Ya. Po, dari sini suaranya. Tunggu. Bukan. Diikat. Diikat. Lagi nih, Ya. di luar sih, Pak. Fat, Hah?
Sepertinya tadi yang gue gambarin itu tangannya diikat, Sat. Tangannya diikat, Tangannya oke. diikat. Terus? Tangannya ke depan begini. Aku bisa apa? Bisa bantu apa? Ini kita masih ditutup masih komunikasinya? Iya masih tetap dibikin tidak Masih fokus. ketutup juga? Masih dibikin tidak fokus ya. Masih dibikin kita Tapi nggak fokus? tapi kita sudah mulai apa? Kalau aku sudah mulai melihat sedikit gambar informasi dari mereka, tapi ya itu masih dalam bentuk puzzle. Mau keluar? Boleh nggak aku mau keluar dulu? Oke boleh. Kita kamera boleh minta normal Bu? Ya normal. Yuk, bahaya soalnya jalannya gelap. Pak Iwan kesana. Nggak tahu tadi Pak Iwan kan Tiba-tiba. lagi duduk. Kan gue lagi minta break. Tiba-tiba Pak Iwan lagi duduk. Terus dia berdiri, nggak tahu dia jalan tapi sambil bongkok gitu. Sepertinya ada yang coba. Iya, gue nggak tahu, nggak kelihatan di mana. Nah, sini di tengah ya. Pak Iwan? Pak Iwan? Misalnya Pak Iwan bukan sih? Ini tangannya kenapa ke belakang gini? Pak Iwan nggak pernah jalan kayak gini nih, Sat. Pak Iwan nggak pernah jalan kayak gini nih. Oh, serap. Lampunya kecilin, lampu kecilin. Serap, silau. Oke, naik cat boleh. Dengan siapa ini? Itu Era malu. Era kunaon? Oh, tenanaon. oh iya. Tenanaon. Jangan tong eranya. Bisa bicara nggak? Boleh ngobrol sebentar? Ah, nuhun ya. Nya. Ih, tapi ada sesuatu yang sudah mempengaruhi dia. Cuman Yang akhirnya dia membuat sosok dia itu jadi kelihatannya tinggal bagus gitu. Padahal awalnya bagus. iya, kan kebanyakan seperti itu. Sama seperti Siapa? siapa? Kalau berenang, cewek. Ada Malu nggak? darahnya nggak? Nggak tahu, Cewek. cewek. Ya Wisnu. Oh, Jangan deket-deket. jangan deket-deket. Itu soalnya kolamnya nggak ada air. Deket-deket kamu jangan. Kayak deket-deket. kalau jatuh, kebentur kepala bisa pecah loh kepala kita. Kamu bisa lihat nggak? Tapi ini agak keras ya. Emang kalau nggak Oke, boleh. Kamera normal dulu. Oke, di sini teman-teman jangan ada yang emosi, tahan emosinya ya. Ketika kita emosi, ini kita kepancing sama dia. Dia butuh energi amarah itu soalnya. kita ngobrol aja. Nggak boleh kepancing apa nih? Jangan sampai emosi. Kita biar aman ini semua kru ya. Oke. Aku nggak mau deh sampai ini udah tadi tuh udah seperti ngancem menyerang kalian. Dan yang di belakangnya tuh ada kepala-kepala apa sih, kayak ada anak ada kecil. Oh iya? Nggak ada. Anak siapa malam-malam begini keluyuran? Tapi wajahnya Yuki juga. Yuki kenapa? Iya, semuanya. Di foto dong di sebelah sana. Po, lu udah aman, Po? Yuki senyum. Stop. Berhenti. No. Sar, tolong dibantu lu, Sar. Tolong komunikasi keterjemah. Oke. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Samperin aja, kalau bilang disamperin kemana? Enggak. Kita nggak nantangin sini. Kita pengen tahu kamu kenapa seperti ini. Kenapa? Boleh cerita aja nggak, kita ngobrol cerita yuk?
Di mana? Boleh nggak di sini aja? Nggak ada kenapa? Siapa? Dia Sarah. Dia sahabat saya. Dia di sini membantu kita untuk berkomunikasi. Kita nggak nyari gara-gara di sini, oke? Kita nggak nyari gara-gara di sini. Yang di atas ya. Enggak, kita nggak nantangin. Kita bukan nyari berani apa nggak berani. Kamu yang di atas bukan? Yang di bawah? Kamu nggak keganggu sama dia? Ada yang mau diceritain ke kita nggak? Siapa tahu kita bisa bantu. Bukan. Bukan apa? Buka. Apanya yang dibuka? Kalau keluar dari keluar dari rumah baru ke tarik ke sini. Dia mau diceritakan. No. Semuanya buka, semuanya pergi. Boleh tahu kamu siapa? Kamu di mana di situ? Di Aneh. dalam rumah ya, di atas. Apa yang dibuka? Ceritanya dibuka. Emang boleh ceritanya dibuka semua? Kamu mau lepas? Iya. Mau pergi dari sini? Sakit. Sakit katanya. Dia minta dibuka. Ceritanya disampaikan. Ini agak serba salah. Karena tadi kan ngeliat apa? Tali. Ada yang diikat di sini. Dan tidak hanya ada satu sosok, tapi ada beberapa. Salah satunya dia panas karena itu tadi. Mereka juga udah nggak kepengen di sini. Tapi ada sesuatu yang menahan. Iya betul. Betul? Kamu mau cerita nggak ke kita? Kamu nggak berani cerita? Kamu masih ngerasain marah sekarang? Sakit. Iya, oke. Dia ngerasain sakit. Sakit di bagian mana? Hah? Tangan. Apa ini tangan diikat? Ada talinya. Ini di sini. Iya, dia ngangguk sana. Kali. Boleh liatin gambar Wisnu yang di atas? Gambar Wisnu di atas boleh lihat ke sini? Sebentar. Ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Bukan. Ini kamu bukan? Bukan. Jadi ada sosok yang ada di dalam salah satu sosok di dalam rumah tadi. Kan tadi kita melihat tali secara penglihatan ini kan sense. Ada beberapa sosok yang diikat. Nah itu ada yang dari kaki, ada yang di tangan. Salah satu yang sosok diikat tadi kan ada di kamar mandi yang Wisnu gambarin. Ini sepertinya sosok yang ada di bawah. Yang main air Mau muntah? di awal. Oke, mau muntah. Muntah. Dibantuin keluar dulu, Sar. Sama aku yuk. Aku yang tadi. Kamu mau nangis di aku yuk, peluk sini yuk. Ini kamu. Darah. Darah. Berarti ini sosok yang kita cari.
Dia bilang kan, oh ya, gue merinding banget. Ini sosok yang tadi aslinya ya seperti ini. Tapi kan ada sesuatu di belakangnya yang sudah menutup dia sejak lama yang menjadikan dia akhirnya jahat. Mana sosoknya Nunu? Ya, Ini kamu? bukan. Ini yang mempengaruhi. Ini yang... Itu yang jahat sama kamu ya? Itu yang jahat sama kamu ya? Iya. Oke, oke. Maaf ya. Sorry. Yuk. Hah? Yuk, duduk ya. Duduk ya, Yuki ya. Yuk, Yuki, udah yuk. Oke, Sar, kalau misalnya boleh tahu, kalau pengaruh kayak gitu tuh perbuatan siapa sih? Makhluk itu sendiri atau manusia? Bisa jadi dua. Kalau tadi ada tali-tali itu sebenarnya bisa karena manusia yang membuatnya, karena manusianya misalnya yang apa sih practicing itu apa sih? Ilmu hitam. Melakukan ilmu hitam atau Katakan seperti itu. ya, Ya, kayak gitu. Dan kita keluar dari konten kita ketika kita nyari sosok wanita yang berdarah. Dan gue yakin banget wanita berdarah tadi yang masuk ke tubuh Yuki. boleh nggak sama jalan dulu yuk? Ya, oke. Gue gak enak banget di sini, merinding Keluar banget. lagi masuk. Ini kita mau kemana, Sar? Di sini aja ya. Di sini boleh? Aku akan coba memanggil yang sosok perempuan ini. Nggak tahu dia mau bicara atau nggak, tapi kita coba ya. Oke. Karena tadi, Wisnu jangan terpengaruh ya. Harus dipisahkan nama yang sosok besar tadi. Karena tadi sudah muncul yang pure-nya yang masuk ke Yuki kan itu udah terpisah. Jadi kita fokus ke situ. Kenapa dia terjadi? Oke, pemirsa, kalau begitu langsung saja kita melakukan pembuktian untuk sosok yang kita cari dari awal. Kalau begitu, pembuktian kita mulai dari sekarang. Basah. Dari suara anjingnya makin lama makin banyak. Masuk nggak dia udah? Sar? Sar? Basah. Apa yang basah? Darah. Siapa yang masuk, Sar? Sar? Oke, keluarin kalau nggak kuat. Keluarin kalau nggak kuat. Keluarin kalau nggak kuat. Oke. Keluarin kalau nggak kuat. Oke, apa yang lo dapet? PSSI. Tadi bajunya basah. Iya. Basah. Basah. Terus tiba-tiba dia ngegorok lehernya. Ini kayak banyak darah gitu. Nah, Dari lukanya dari leher. nah. Tapi nggak tahu tangan dia nih tiba-tiba naik. Terus entah itu kaca atau kayaknya sih kaca deh. Kayak beling. Ya. Sendiri ya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sosok yang kita cari ini, wanita berdarah ini adalah dulunya dia bunuh diri. Bisa ditanyakan? Dia nggak ada orang yang percaya. Dia bilang dia tinggal sendiri. Bahkan keluarganya pun tidak percaya. Pakaiannya pakaian kuno ini kan? Kuno ya?
Bener, Wisnu menggambarkan gitu nah. Oke, pakaian kuno. Berarti ini sangat lama sekali ya sebelum adanya villa ini berarti ya. Aku mau berdiri dong. Oke, Aku mau berdiri dong. oke. Ini gue kurang lebih dapat sosoknya, Fat. Jadi memang perempuan parubaya, rambutnya panjang tapi di sebelah kiri gitu menutupi mukanya. Tapi di sini terlihat jelas di lehernya itu kayak katrut atau luka karena digorok atau kenapa, jadi darahnya semua sampai ke badan dan basah, baju basah karena darah. Oke. Ini perempuan ini dia punya kepekaan bisa melihat yang gaib. Dan pada saat itu mungkin di samping-sampingnya tidak ada yang percaya sama dia satupun. Makanya dibilang Ya, dianggap gila dan dianggap dikucilkan gila dari dan keluarga. dikucilkan. Dan kebetulan memang dia nggak kuat, akhirnya stres, merasa sendiri. Aduh. Sar, Hmm. kayak dikontrol Sar. Sar, dikontrol Sar. Aku nggak mau kepancing. Aku nggak mau kepancing. Fat, bangunin gue dong Fat, gue nggak mau jatuh nih, kepala gue turun banget. Oke. Nyalain dulu dong lampunya. Oke, Boleh nggak nyalain dulu? Boleh nyalain bentar. Ini ada sosok yang menyerang ya ketika lo lagi buka ya? Sosok apa Sar? Sosok yang digambar bisa Yang terakhir atau yang di belakang? yang belakang. Yang di belakang, yang di belakang. Oh. Dia merasa memiliki, dia tidak ingin si perempuan ini lepas. Sosoknya ini Sar, yang tadi nyerang lo terakhir. Iya. Maksudnya lihat-lihat. Enggak, aku nggak mau berantem. Iya. Oke, gue merinding banget sih sekarang sih. Oke, pemirsa, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Akhirnya kita bisa mendapatkan komunikasi dari dari kan. Kita base camp aja. Oke, boleh dibawa dulu. Siapa kamera? Bawa sana dulu. Ini soalnya udah mau bentrok. Jangan. Sudah keras ya? Keras. Keras. Ini bukan nyai, bukan siapa, ini harimau. Sar, boleh tahu nggak tadi lu kemasukan sosok apa ya? Soalnya gue baru pertama kali ngeliat tangan lu mencengkram kayak harimau gitu. Tadi kan mencoba membuka komunikasi dengan sosok yang si Iya. perempuan itu ya. Perempuan berdarah ini ya, wanita berdarah ini. Dia itu sakit. Maksudnya dia emang peka bisa melihat, terus akhirnya di stres dan itu nggak kuat, terlalu beban buat dia
Ya, Iya. dia Bunuh diri dengan menggorok lehernya. pada saat udah masuk banget kan ke dalam ininya dia nih, ceritanya dia. Terus tiba-tiba yang sosok tadi mulai mau narik gitu. Dan tadi sempat ada yang rasanya seperti di belakang lagi kayak ada yang ngajakin berantem. Terus nggak tahu gimana, kayaknya yang jagain Iya. langsung gitu. Tadi Langsung tuh masuk. kayak mau kepancing, rasanya tuh pengen nyerang gitu. Nyerangnya tuh ke arah sana, ke arah tadi yang depan apa. Iya, yang tadi Wisnu bilang mendingan ngadep ke sana ya. Terus kayak ada yang ngomong tenang gitu, jangan dipancing. Terus tadi udah kayak ngamuk gitu loh. Iya. Iya. Oh, berarti sosok yang seperti harimau itu ada sosok yang menjaga Sarah. Terus tadi gara-gara si sosok yang di belakang tadi ya, Iya, itu muncul. mengganggu ya, Mengganggu, muncul. Ini kita ngeliat lagi yang tadi kan sempat ngeliat tali ya, Iya. tali secara gaib tadi tali gitu. Yang masuk ke Yuki tadi sempat ada 2 atau 3 ya, yang di bawah sama yang ini ya. Dan yang ada tidak hanya ada satu sosok tapi ada beberapa sosok dan semuanya terikat. Yang di gambar Yusi tadi, Yang tangan di kamar mandi di atas ya. nah itu mereka terikat karena ada sesuatu yang mengingat mereka disengaja gitu dibuat manusia. Disengaja dibuat manusia. Kadang manusia suka lupa, mau lebih, tapi jadinya nggak masuk akal. Iya. Akan dilakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang sebenarnya bukan miliknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan. Mungkin banyak sekali yang bisa kita rangkum dan mungkin pemirsa juga bisa memiliki kesimpulan tersendiri. Intinya adalah daripada kita berbuat kejahatan, lebih baik kita menuai kebaikan ya, walaupun sedikit. Kalau begitu, saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Selamat malam.